Bab 2. Bertemu klien di luar negeri hanya akal-akalan Papa Rudy dan Mama Rani. Mereka tidak ingin Rido mengetahui maksud sebenarnya. Biarlah ini menjadi rahasia dulu. Mereka pun pergi ke sebuah pondok pesantren untuk menemui kiai sekaligus guru saat mereka mendalami ilmu agama. Membahas masalah perjodohan antara Rido dan Asma. Saat semua urusan selesai, mereka berdua kembali ke rumah. Suruh Rido ke sini sekarang. Perintah Rudy Anggara pada bodyguard pribadinya. Baik tuan, jawab sang bodyguard dengan lantang. Sekian menit berlalu, akhirnya Rido datang dengan wajah bingung, bertanya-tanya dalam hati untuk apa dirinya dipanggil. Ada apa pak? Tanya Rido. Duduklah nak, ujar Rudy dengan lembut, sementara Mama Rani hanya tersenyum pada anak semata wayangnya. Rido tidak mengerti mengapa dirinya dipanggil. Seperti ada hal yang mencurigakan bagi dirinya. Tapi dia tetap tenang dan duduk berhadapan dengan kedua orang tuanya. Sepertinya Mama dan Papa sangat bahagia hari ini. Rido memulai percakapan. Papa Rudy dan Rani saling lirik dan tersenyum. Papa dan Mama sudah menemukan calon istri untuk kamu, Rido, jawab Mama Rani. Apa, aku belum siap untuk menikah ma? Pekik Rido. Papa Rudy menghela nafas panjang, rahangnya mengeras dengan tangan mengepal. Mama Rani mengusap lembut punggung suaminya yang sedang menahan amarah. Ini murni keputusan Papa dan Mama, bukan permintaan, ucap Papa Rudy tenang. Tapi Pa, aku belum mengenal gadis itu, sanggah Rido. Kalau kamu tetap membantah, jangan salahkan Papa jika semua harta kekayaan yang kita miliki akan Papa sumbangkan ke panti asuhan. Dan Papa sedekahkan ke orang yang membutuhkan. Ujar Papa Andi pelan. Tapi Pa, belum selesai Rido berbicara, Papa Rudy mengajak istrinya ke kamar. Rido yang berdiri sendirian mengepalkan tangannya. Ia mencoba untuk menenangkan degup jantung yang berdetak cepat akibat emosi. Otaknya mulai berpikir. Bagaimanapun juga, Rido sangat menikmati posisinya sebagai CEO di perusahaan induk Anggara Wisdom Group. Rido tidak mau kehilangan posisi itu. Semua harta papanya harus jatuh ke tangannya. Sementara di dalam kamar, Papa dan Mama Rido cekikikan mengingat tingkah mereka saat berhadapan dengan anak kesayangan. Berharap sang anak bersedia menerima keputusan mereka. Pa, Ma, panggil Rido dari luar kamar. Papa Rudy dan Mama Rani memasang wajah serius kembali. Masuk, Rido, teriak Mama Rani. Rido membuka pintu. Terlihat kedua orang tuanya memperhatikan dengan wajah datar dan serius. Sudah kamu putuskan? Tanya Papa Andi masih dengan wajah datar. Aku bersedia menikah dengan gadis pilihan kalian. Angguk Rido dengan suara yang lemah. Bagus, ini baru anak kebanggaan kami. Jawab Papa Andi mulai tersenyum. Papa Andi memandang istrinya dengan mimik wajah risau. Biar mama kamu yang menjelaskan. Ucapnya. Mama Rani mulai menjelaskan secara perlahan dan lembut, agar anak semata wayangnya dapat memahami. Calon istri kamu memakai cadar nak, hebatnya lagi ia adalah seorang hafizah. Kalian bisa bertemu setelah ijab kabul selesai, ujar Mama Rani. Apa, tidak bisa Ma? Perjodohan macam apa ini? Melihat calon istri sesudah akad, bagaimana kalau gadis itu ternyata cacat wajahnya? Rido menoleh kepada mamanya sambil berteriak. Apanya yang tidak bisa Rido? Sela Papa Rudy dengan sebuah pertanyaan. Aku tidak bisa menikahi gadis yang sama sekali tidak aku kenal, apalagi dia bercadar. Sangat berbanding terbalik dengan kriteriaku. Apa kata teman-teman nanti jika aku memiliki istri bercadar? Sahut Rido penuh emosi. Pendapat orang itu tidak penting Rido, yang penting kebahagiaanmu. Tunjuk Papa Rudy tegas. Bagaimana bisa aku bahagia? Ini terdengar gila. Lebih gila lagi aku tidak bisa menemui ataupun melihat calon istriku. Ucap Rido penuh penekanan. Ini permintaan gadis itu Rido. Papa dan Mama tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Mama jamin ia adalah gadis yang sangat cantik. Ujar Mama Rani meyakinkan Rido. Papa Rudy memejamkan mata sambil menghembuskan nafas secara perlahan untuk menenangkan dirinya kembali. Sekarang terserah kamu Rido, hanya ada dua pilihan,
menikah atau kehilangan warisan? Tanya Papa Rudy dengan nada tegas. Ridho mengusap rahangnya, kali ini ia benar-benar frustasi dan terpojok. Merasa tersudut dengan kedua pilihan papanya. Baiklah, aku akan menikah, ucap Ridho sambil berjalan meninggalkan kedua orang tuanya. Setelah Ridho hilang dari pandangan, Mama Rani menghampiri suaminya. Papa yakin anak kita akan bahagia dengan pernikahan ini? Tanya Mama Rani. Sangat yakin Ma, keluarga Sutanto adalah keluarga baik dan terpandang. Pantas saja dulu banyak investor dari berbagai negara ingin bekerja sama dengan perusahaannya. Dan aku percaya anaknya pasti menuruni sifat ayah dan ibunya. Tentunya tak luput dari didikan mereka. Papa Andi berucap sangat yakin dan bangga. Tapi, bukankah pernikahan tanpa cinta itu nekat namanya Pak? Bagaimana jika gadis itu tidak bahagia dengan pernikahan ini? Tanya Mama Rani gusar. Papa yakin seiring berjalannya waktu, Ridho bisa menerima gadis itu. Dan mereka bisa saling mencintai. Papa berharap gadis itu bisa bersabar dengan perlakuan Ridho nantinya. Harap Papa Rudy sambil menatap teduh sang istri. Di pondok pesantren, Asma sering melamun memikirkan nasibnya. Apakah ia bisa bertahan dan bersabar dengan pernikahan tanpa cinta? Terima segala konsekuensinya, karena niatnya menikah adalah menyempurnakan sebagian dari agama. Bagaimanapun sifatnya, aku ikhlas ya Allah. Bukankah setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing? Justru dengan menikah mereka bisa saling melengkapi satu sama lain. Begitupun aku dan Ridho, aku mohon ya Allah jika nanti terdapat hal yang tidak aku sukai. Maka aku memohon padamu untuk memperluas sabarku. Asma berkata di dalam hatinya. Sementara, Ridho sekarang pergi ke tempat di mana ia pernah mengungkapkan rasa cintanya kepada seorang gadis cantik di jembatan. Menaiki mobil sport mewah bermerek Lamborghini Aventador berwarna Arancio Argos. Menambah aura ketampanan seorang Ridho Prasetya Anggara. Meluapkan semua isi hatinya ditemani gemericik air. Andai kamu tidak menghilang, mungkin aku tidak sesedih ini Asma. Di mana kamu sekarang? Aku sangat merindukanmu. Rindu suara lembutmu, rindu dengan senyuman dan mata indahmu saat kita di SMA dulu meski kau menolak cintaku. Tapi aku selalu menjadi pengagummu dalam diam. Aku sangat suka memperhatikanmu meski dari kejauhan. Sungguh aku tak bisa berpaling hingga sekarang. Ujar Ridho dalam hati, sambil tersenyum pedih. Sewaktu SMA, Ridho terkenal karena kecerdasan dan ketampanannya, membuat semua gadis di sekolah kagum dan terpesona. Apalagi ia seorang konglomerat, pewaris tunggal keluarga Anggara. Tapi, setelah gadis yang disukai menolak cintanya, semuanya berubah. Ridho sering bolos sekolah, mabuk-mabukan, dan berlanjut hingga sekarang. Bahkan lebih parahnya lagi adalah Ridho suka gonta-ganti wanita, memperlakukan wanita seenaknya, habis manis sepah dibuang. Hidupnya berubah drastis saat penolakan itu terjadi. Ridho selalu berharap suatu saat bisa bertemu kembali dengan gadis yang impiannya itu. Kembali ke Istana Anggara. Mama Rani sedang sibuk berbincang dengan wedding organizer untuk merencanakan pesta pernikahan yang akan diadakan secepatnya.